Selamat menyaksikan di Penguin Network. Pas ibu ngomong Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Oke, Bang Rudi, gimana nih? Bu Evi kan menunjuk Bang Rudi sebagai kuasa hukum untuk kelanjutan kasus dengan Bang Rasman. Oke. Jadi perkara klien kami Bu Evi ya, sehubungan dugaan tindak pidana penipuan dan atau pengelapan ya, bujuk rayu. Di sini memang terjadi pada tahun 2018 Bu ya. 2018 itu sudah peristiwa terjadi di mana klien kami menunjuk saudara Rasman sebagai kuasa hukum. Kuasa hukum menangani perkara itu sampai sebulan Bu. Tidak nyampe sebulan sudah mengundurkan diri. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Sehingga klien kami menganggap saudara Rasman ini tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya selaku kuasa hukum atau penasihat hukum. Yang waktu itu ada perkara di mana klien kami Bu Evi selaku klien. Nah, itu perkara itu LP 939/2/2018 di Reskrim Polda Metro Bu ya. Dan pada tanggal sekitar bulan Oktober lalu sudah ditarik ke Mabes Polri sehubungan banyaknya laporan pengaduan, laporan tindak pidana yang mana terlapornya adalah saudara Rasman. Dan pada tanggal 31 Oktober 2022 pihak Mabes Polri sudah melakukan gelar perkara internal ya, menaikkan dari proses penyelidikan ke penyidikan, di mana dugaan tindak pidana ini maksud klien kami itu mengalami kerugian sejumlah di mana jasa dibayar 1M ditambah dengan 500. Yang diduga adalah sehubungan dengan menjalankan kegiatan atau tugas itu tidak sebelum sebulan sudah mengundurkan diri, klien kami itu mengalami kerugian sejumlah 1,5M. 1.298. Enggak, dari pertama. Oh, kolesterol ya. 1.298. 1,2 kurang lebih ya. Terus di mana klien kami merasa ada sejumlah uang yang diminta ya, diduga mengatasnamakan Mabes Polri. Iya. Bu Evi geser ke kanan. Nah, diduga mengatasnamakan pihak lain. Dan ini dalam penyelidikan ya, masih diduga menggunakan Mabes Polri sejumlah kurang lebih 500 juta. Maka dilaporkan di Polda Metro Jaya. Nah, pertanyaannya kenapa sampai 2018 sampai sekian baru berjalan lagi? Karena dia masih menjanjikan mengembalikan uang tersebut. Diberi kesempatan dia mengembalikan sekitar 800 juta. Kan kerugian kita masih 1 miliar lebih nih. Karena dia tidak mengindahkan apa yang menjadi komitmen, maka perkara ini dilanjutkan. Dan sekarang 31 Oktober kemarin sudah dinyatakan dari penyelidikan naik ke penyidikan, dan sudah SPDP sudah dikirim kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Gitu. Oke, Bang Rudi, cuman kalau misalkan sudah SPDP saja sudah turun, ini berarti proses kelanjutan kasus ini akan bergulir dengan cepat dong, nantinya pasti akan ada pemanggilan juga. Ya, jadi begini, penyelidikan itu tindakan penyidik untuk memastikan apakah suatu peristiwa hukum yang dilaporkan terjadi atau tidak, ada apa tidak peristiwa hukum yang dimaksud. Nah, setelah naik ke tingkat penyidikan, maka peristiwa hukum sudah ada nih, dugaan tindak pidana sudah ada nih, tinggal mencari orangnya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap dugaan tindak pidana ini yang terjadi? Maka ini tinggal mencari tersangka. Siapa melakukan apa? Nah, gitu maksudnya. Oke, berarti delik yang disangkakan ke Bang Rasman sendiri masih pada pasal penipuan ya? Ya, penipuan atau penggelapan Bu ya. Itu program. Itu ancaman pidananya berapa sih, Bang Rudi? Itu 5 tahun ke atas itu. 5 tahun kan? Ya, 5 tahun ke atas itu. Oke. Yang sampai saat ini apa yang menjadi kerugian klien kami belum pernah dikembalikan secara utuh ya. Jadi klien kami masih mengalami kerugian. Tapi Bang Rasman sendiri tadi siang sempat ada berstatement bahwasanya dia dengan Bu Evi itu sudah menandatangani surat perdamaian. Itu gimana, Bang Rudi? Ya, silakan dibuktikan. Toh faktanya klien kami itu baru menerima pengembalian sejumlah kurang lebih 800 juta.
dan itu pun dipinjamin lagi, dimintain lagi, katanya mau dipakai dulu untuk kebutuhan senilai kurang lebih 50 juta. Nah, hak klien kami dilaporkan di Polda Metro itu sejumlah kurang lebih 1,2 sekian M lah. Jadi hak klien kami belum kembali. Maka kalaupun terjadi perdamaian, bukan berarti tindak pidana ini hilang. Faktanya klien kami belum mendapatkan haknya secara utuh. Bang Rudi sendiri melihat atau mungkin ikut menangani kasus ini tuh seberapa optimis sih Bang Rudi untuk maksudnya hingga mungkin nantinya Rasman bisa menjadi tersangka gitu? Pertama, dari tindakan penyelidikan setelah pemeriksaan saksi, barang bukti, petunjuk dan lain-lain, maka Mabes Polri melakukan gelar perkara secara internal, menaikkan status tersebut menjadi penyidikan. Berarti tindakan penyidik di sini hanya menentukan siapa tersangka. Apalagi SPP sudah dikirim kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jadi kita tunggu dalam waktu dekat, pasti kita akan temukan tersangkanya siapa. Nah, Bang Rasman sendiri juga sempat berkelit atau mungkin menyatakan statement ya, mungkin ini untuk Bu Evi. Bu Evi katanya pas saat perjanjian sendiri banyak pihak yang menyaksikan gitu, termasuk mungkin katanya sampai ada Kapolda gitu dan pihak-pihak terkait. Sebenarnya ada nggak sih pas penandatanganan perdamaian, Bu Evi? Iya. Tadi ada Kapolda. Saya yakin perkara saya tidak harus seperti itu ya, sampai harus turun tangan Kapolda. Tapi yang pasti perdamaian itu benar ada. Tapi itu juga yang meminta adalah Rasman. Dan tulisan tangan Rasman. Dia memohon kepada saya untuk mencabut LP itu dan dia menyanggupi untuk mengembalikan yang ternyata dananya hanya ada 800 juta. Dan perdamaian itu hanya disaksikan oleh pengacara saya. Di situ ada Bang Ilal, ada Bang Farhan, ada Bang Krisna, kemudian ada Bang Fahri almarhum. Saya yakin itu aja, dan itu juga perjanjian perdamaian hanya ditandatangani oleh saya dan Rasman, tidak ada pihak lain yang dan tidak ada namanya Bapak Polda atau di reskrim siapa tuh nggak ada, sama sekali nggak ada. Bang Rudi, cuman tadi kan kata Bu Evi juga ini surat perdamaiannya ditulis oleh Rasman dan Rasman yang meminta. Itu sebenarnya maksudnya secara hukum gimana sih, itu sah atau enggak? Isi dari perdamaian itu yang lebih diutamakan. Dia menyatakan mau akan mengembalikan semua kerugian atau hak dari klien kami. Tapi faktanya kan dari 1,2 sekian M yang baru dikembalikan cuma 800. Berarti apa yang diperbarkan tidak tercapai. Satunya lagi adalah laporan polisi ini tidak pernah dihentikan. Nah, itu bukti bahwa memang perdamaian itu tidak sempurna, begitu. Ya, jadi perdamaian itu tidak menghapus tindak pidana ini itu sendiri. Nah, Bang Rudi sempat juga kan tadi ada sempat Bang Rasman membawa salah satu instansi itu Mabes Polri gitu dan memintakan apa ya kalau kita bilang ada biaya-biaya yang dibilangnya untuk itulah gitu. Nah, Bang Rudi sendiri sebagai advokat melihatnya seperti apa sih, maksudnya kok ada dia bisa mencatut nama-nama instansi seperti itu? Iya, silakan dia buktikan lah. Kalau dia bilang ada biaya apa? Lah terus ini perkara ada di mana gitu? Ini perkara di KPK. Perkara ini di KPK hubungan sama Mabes Polri apa? Gitu loh. Ini kan logika hukumnya kita kan orang awam pun akan bertanya-tanya ya. Perkaranya di mana? Mengatasnamakan lembaga mana, kan begitu? Perkara di KPK kok ngomongnya Mabes Polri. Gitu loh. Ya silakan dia buktikan aja lah. Yang penting kita punya bukti bahwa bujuk rayu itu ada, gitu kan. Terus dia melakukan kinerjanya juga tidak sesuai dengan komitmen, kan begitu. Tidak bisa membuktikan bahwa uang itu kemana-kemana, dipakai untuk apa. Nah, terbukti juga dia sudah menyerahkan sebagian besar, tetapi tidak semua. Dan perkara ini tidak pernah di SP3. Maka sekarang naik ke tingkat penyidikan. Kita tunggu aja dari penyidik siapakah tersangka dalam perkara ini. Ya, boleh tambah? Iya boleh. Jadi Rasman itu